Indahnya nada di hatiku, sebab nada tak akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya nada di hatiku. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Halo Epin, Hai Mila, kamu kenapa? Kok kelihatannya sedih? iya nih Mil, aku lagi sedih. Kamu sedih kenapa? Aku tuh sedih Mil, Natal tahun ini tuh rasanya beda. Beda? Kenapa? Biasanya kalau Natal itu kan kita bisa kumpul bareng teman-teman, jalan-jalan, dapat hadiah Natal, beli tas, baju, sepatu, bikin kue. Tapi Memangnya kenapa? Natal kali ini kan beda, Mil. Kita nggak boleh kumpul-kumpul dulu, Mila. Kamu lupa ya? Iya sih, bener. Itu kan untuk kebaikan kita, biar mencegah penularan COVID. Iya sih, Mil. Tapi aku tuh pengen beli tas, sepatu, baju, tapi nggak bisa. Memangnya kenapa kalau nggak pakai sepatu, tas baru? Ya kan, nanti aku Natal masa bajunya lama, Mil. Kan malu. Gak apa-apa, Pin. Kamu tahu nggak sih makna Natal sebenarnya? Makna Natal ya? Natal itu, oh, kita menghias pohon Natal ya, Mil ya? Bukan. Bukan. Kita dapat hadiah dari Sinterklas ya? Bukan. Salah kamu. Natal itu kita merayakan hari lahir Tuhan Yesus. Hari istimewa, Pin. Oh alah, gitu Mil. Tuhan Yesus datang ke dunia ya Mil ya? Turun ya Mil ya? Iya. Kok Tuhan Yesus mau turun ke dunia itu kenapa ya Mil ya? Karena Tuhan Yesus sayang pada kita. Oh begitu. Terus kalau Tuhan Yesus sayang sama kita, Ya, Tuhan Yesus menebus dosa kita. Dia makanya datang ke dunia ini. Jadi kita harus bersuka cita. walah gitu Mil. Berarti kalau dosa kita udah ditebus kita bisa masuk surga dong Mil. Iya. Tapi kalau dosa kita sudah ditebus kita juga nggak boleh itu ya Mil ya, nakal berbuat dosa lagi ya Mil ya. Iya, kita harus tidak boleh berbuat dosa lagi. Kita harus bertobat ya Mil ya. Betul, pinter kamu, Pin. Sekarang kita mau rayain Natal yo sama anak-anak sekolah minggu, teman-teman kita. Yuk Wah. kita mulai memuji Tuhan. Ayo Mil.
ya pujiannya? Oh, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hai, mari berhimpun, Mil. Kita Yuk. ajak teman-teman yuk, Mil, yuk. Ayo. Musik. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mila. Iya. Tadi itu kita udah pujian, tapi kamu tahu gak sih kita tuh lupa berdoa loh. Aduh, iya ya, lupa berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Ayo, Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati dan menyertai kami. Kami bersyukur bisa ada untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mila, kamu masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Jelas dong, semangat. Kita mau ajak teman-teman lagi yuk Mil buat memuji Tuhan. Yuk. Yuk teman-teman di rumah kita memuji Tuhan. Pujiannya apa, Pin? Kita mau memujikan lagu dari Pulau dan Benua ya Mil. Oke. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus
Iya, kenapa, Pin? Aku tuh mau tanya, tadi waktu kita nyanyi lagu dari Pulau dan Benua, kan ada kata-kata Gloria ya? Iya, kenapa memangnya, Pin? Itu tuh artinya apa sih, Mil? Gloria. Teman-teman di rumah tahu nggak Gloria artinya apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Nggak ada yang tahu, Mil. Gloria itu artinya apa sih, Mil? Gloria artinya kemuliaan. Oh, kemuliaan. Terus kalau in excelsis Deo itu apa, Mil? Itu Tuhan di tempat yang tinggi. Oh, gitu ya, Mil. Jadi kalau Gloria in excelsis Deo itu artinya kemuliaan Tuhan di tempat yang tinggi ya, Mil. Iya, Pin, bener banget. Mil, dari tadi itu kita udah nyanyi terus ya. Berarti habis ini waktunya kita buat mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman yang ada di rumah sudah siap belum buat dengerin firman Tuhan? Sepertinya udah siap. Yuk teman-teman dibuka Alkitabnya, disiapkan. Duduk yang manis. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu. Kita mau memuji Tuhan lagi ya, Mil? Iya, kita mau memuji firman Tuhan telah kudengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Shalom anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena kami kembali boleh memperingati Natal, kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu sebentar lagi, karena itu tolonglah kami supaya kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan membaca dari firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 1 ayat 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, anak-anak, itulah firman Tuhan hari ini. Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini ya? Sebelum Pak Hernadi akan menjelaskan, ayo kita akan saksikan kisah berikut ini. Kisah tentang seorang anak yang bernama Hose. Dan cerita ini diberi judul Hidup Bersama sebagai
anak-anak Allah. Selamat menyaksikan. Jose adalah anak Timor Leste, berkulit hitam, hidung mancung, rambut keriting, dan memiliki sebaris gigi putih rapi yang menjadi ciri khasnya. Jose dan dua adiknya tinggal di sebuah panti asuhan yang berdekatan dengan sekolah, sedangkan papa dan mama Jose merantau ke luar negeri untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi biaya hidup Jose dan adik-adiknya. Jose terkenal iseng dan suka berbuat onar. Ada saja perilaku yang akhirnya membuat teman-teman tidak menyukainya. Sebentar rambut temannya ditarik, tidak lama lagi buku temannya disembunyikan. Ketika teman-temannya sedang asik bermain sepak bola, Jose sengaja merebut bola yang sedang dimainkan, kemudian melemparkannya keluar pagar. Di kantin pun dia berulah menaruh sambal di mangkok bakso temannya. Kadang-kadang dia marah tanpa alasan, atau kadang-kadang juga dia marah dengan sebab yang sepele. Wah, memang menyebalkan Jose ini. Karena itu teman-teman menjadi sangat jengkel dibuatnya, sehingga enggan bermain dengannya. Suatu hari dengan sengaja Jose menyobek kartu Natal yang dibuat Mai. Padahal dengan susah payah Mai melukis dan menghias kartu Natal tersebut. Tetapi Jose merusaknya begitu saja. Mai marah kemudian menangis. Sebenarnya Mai ingin melaporkan perbuatan Jose kepada guru. Tetapi dia kasihan. Kalau-kalau nanti Jose dihukum lagi seperti biasanya. Tapi wah, memang Jose menyebalkan sekali. Seperti biasanya, Mai datang kepada kakek Woki dan menceritakan keluh kesahnya. Mai berharap kakek akan membelanya dan menegur Jose. Tapi di luar dugaan Mai, kakek Woki malah mengatakan begini. Jose perlu dikasihi, Mai. Dia melakukan semua kenakalan itu, pasti ada penyebabnya. Hah? Gak salah, Kek. Dia itu sudah membuat Mai susah. Kok malah Mai disuruh mengasihi dia? Hehehe, Mai, kamu kok jadi sewot? Kakek Woki kemudian tersenyum lembut kepada Mai. Mai, nanti Mai pasti mengerti. Begini saja, kapan-kapan kalau sudah libur sekolah, kamu ajak Jose ke sini ya. Hah? Mau ngapain, Kek? Kakek gak percaya sama cerita Mai ya? Kalau kakek sudah melihat Jose, pasti kakek setuju dengan Mai. Jose itu betul-betul menyebalkan. Ya, Mai, kakek mengerti. Kakek cuma ingin berkenalan dan ngobrol dengan Jose kok. Kakek ini bagaimana sih? Bukannya bela aku? Akhirnya Jose bisa bercakap-cakap dengan kakek Woki. Nampak mereka bercakap serius sekali. Jose, kakek sudah mendengar cerita tentang kamu dari Mai. Bolehkah kakek bertanya, mengapa Jose melakukan itu semua? Mengapa Jose suka mengganggu teman, berbuat onar di sekolah, dan banyak lagi kenakalan lainnya? Jose tertunduk sedih, matanya mulai berkaca-kaca. Kek, Mai beruntung mempunyai papa dan mama yang baik serta kakek yang menyayanginya. Saya tidak punya siapa-siapa, Kek. Bahkan rumah pun tidak punya, apalagi teman. Tidak ada teman yang mau bersahabat dengan saya. Saya mengganggu teman hanya untuk melupakan kesedihan dan melampiaskan kekesalan saya. Kakek mengerti, Nak. Tapi itu bukan penyelesaian yang benar bagi masalahmu. Itu tidak akan membuatmu menjadi lebih baik. Justru hanya akan menambah persoalan. Mari, Nak. Kakek tunjukkan sesuatu kepadamu. Ini, bukalah.
patung pahatan bayi kecil Yesus? Tahukah kamu cerita di balik patung kecil ini? Setiap hari Natal, kakek membuat beberapa patung pahatan bayi Yesus. Kakek akan memberikan kepada setiap orang yang merasa tidak dikasihi, merasa hidup sendirian, kesepian, dan ditolak. Bayi Yesus ini adalah hadiah yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang berbuat dosa dan merasa tidak dikasihi. Pada saat Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka ditolak oleh Allah, kemudian diusir dari Taman Eden. Sama seperti Adam dan Hawa, semua orang yang berdosa ditolak Allah, hidup kesepian, ketakutan, dan siap menghadapi hukuman dari Allah, termasuk kakek. Hose, kamu merasa susah karena ditolak oleh teman-temanmu, atau merasa kesepian karena tidak bersama papa mama. Semua manusia sebenarnya merasa seperti itu. Hanya ketika mereka percaya dan menerima Yesus, maka keadaannya akan dipulihkan. Karena Allah mengampuni dosanya dan memulihkan hubungan dengannya, sehingga manusia bisa datang, tinggal bersama Allah, dan menikmati kasih-Nya. Bayi Yesus adalah hadiah dari Allah bagi manusia untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Hadiah ini sudah dijanjikan Allah pada saat manusia pertama kali berbuat dosa. Kek, apakah dengan menerima bayi Yesus, persoalan saya akan selesai? Teman-teman mau bermain kembali dengan saya. Papa dan mama mau memperhatikan saya. Saya akan menjadi anak yang baik. Hose, masalahmu tetap ada. Papa dan mama tetap harus bekerja dan tinggal jauh darimu. Tetapi hatimu yang berubah, Hose. Hatimu sudah ada Tuhan Yesus. Dia yang akan membuatmu berubah. Dia yang akan membuat hatimu tenang. Dia yang akan menolongmu menjadi anak yang baik. Ketika hatimu berubah, tingkah lakumu juga akan berubah. Maka dengan sendirinya, teman-teman pun akan sayang dan mau bermain denganmu. Kakek memeluk Hose. Hose, kakeklah yang pertama menjadi sahabat baikmu. Kakek mau menemanimu saat kamu susah dan sendiri. Kalau kamu mau datang, boleh saja setiap saat ke rumah kakek ya. Bahkan kalau mau menginap pun juga boleh. Sungguh, Kek. Tuhan Yesus, banyak kesalahan yang sudah kulakukan. Saya sudah menyakiti banyak orang. Hati saya susah, sedih, dan marah-marah. Ampuni saya ya Tuhan. Datanglah di hati saya dan ubahlah hati saya. Biarlah hadiah bayi Yesus ini betul-betul menjadi milik saya untuk selamanya. Kakek, ini Natal terindah buat saya. Hadiah istimewa yang paling bernilai, juru selamat dan seorang sahabat. Anak-anak, itulah tadi kisah Hose. Hose berjumpa dengan sahabat baru, mendapatkan sahabat baru, dan yang paling membahagiakan, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia merasakan kasih Tuhan Yesus, sehingga Hose merasakan damai sejahtera dalam hatinya. Nah, itulah tadi yang dikatakan, seperti yang dikatakan kakek Woki tadi anak-anak ya, bahwa masalah kita, kesulitan kita tetap akan kita alami. Yang menjadi penting adalah bagaimana kita merasakan kasih Allah. Allah yang telah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi sama dengan manusia,
Supaya apa? Supaya kita merasakan kedamaian dari Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita berkumpul dengan teman-teman, ketika kita bermain dengan teman-teman, hati kita dan pikiran kita tidak diisi oleh hati yang selalu marah, pikiran yang selalu jahat, selalu buruk, tetapi hati dan pikiran yang dipenuhi damai sejahtera. Sama seperti firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Dengarkan ini ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sebagai anak-anak Allah, kita hidup di dalam kasih karunia dan kebenaran. Sehingga ketika kita bermain dengan teman, ketika kita berjumpa dengan teman, ketika kita bersama-sama dengan keluarga, kasih karunia dari Allah kita rasakan, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kegembiraan, ada kemurah hatian, ada ketenangan, ada kasih, ada pengampunan. Sehingga seperti tokoh tadi ya, Hose tidak lagi bersikap bengal, nakal, usil, suka bikin onar, tidak lagi. Kenapa? Karena Hose telah merasakan kasih Tuhan, kasih karunia dari Tuhan ada dalam hatinya, dan hatinya dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, sehingga Hose menjadi anak yang berbeda. Itulah hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup bersama sebagai anak-anak Allah adalah hidup penuh dengan kedamaian, kebaikan, saling menolong, saling mengampuni, saling berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kasih karunia Allah sudah dicurahkan melalui Kristus, Tuhan Yesus yang lahir ke dunia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu, mari kita hidup bersama sebagai anak-anak Allah, dipenuhi kasih karunia Allah, penuh dengan kebenaran, kebaikan, damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, semua yang baik untuk kebahagiaan orang lain, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan semua. Nah, selamat Natal anak-anak. Mari kita bersama hidup sebagai anak-anak Allah dengan tetap mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia menjadi sama dengan kita, sehingga kita hidup dalam damai bersama teman, bersama orang lain, bersama keluarga, bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Engkau memberikan kasih karunia kepada kami, sehingga hidup kami hidup yang senantiasa dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga ada damai sejahtera dalam hidup kami, ada sukacita, ada ketenangan, ada pengampunan, ada kemurahan, ada kebaikan. Sehingga bersama dengan teman, bersama dengan sesama, bersama dengan keluarga, hidup kami sebagai anak-anak Allah adalah hidup yang penuh dengan sukacita karena kasih karunia Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu, tolonglah kami semua anak-anak sekolah minggu GKI Ambarawa untuk hidup bersama sebagai anak-anak Allah, hidup penuh dengan kasih karunia dan kebenaran dari Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Mila, tadi kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Iya. Sekarang kita mau melihat teman-teman kita nih, Mil. Oh, siapa aja, Pin? Banyak, Mil. Ada teman-teman
Dari kelas balita, kecil, tanggung, sampai besar. Iya, penasaran aku siapa aja ya. Kita lihat aja yuk Mil ya teman-teman kita. Yuk kita lihat teman-teman kita. Natal telah tiba, hari yang penuh kasih. Natal membuatku ingin berkumpul dengan semua yang ku sayang. Selamat Natal, Mama. Selamat Natal, Papa. Bersama kita rayakan hari lahirnya Juru Selamat dunia. Selamat Natal, saudaraku. Selamat Natal teman-temanku. Natal ku ucapkan buat semua yang ku sayang. Natal telah tiba, hari yang penuh kasih. Natal membuatku ingin berkumpul dengan semua yang ku sayang. Selamat Natal, Mama. Selamat Natal, Papa. Bersama kita rayakan hari lahirnya Juru Selamat dunia. Selamat Natal, saudaraku. Selamat Natal teman-temanku. Selamat Natal ku ucapkan buat semua yang ku sayang. Selamat Natal ku ucapkan buat semua yang ku sayang.
karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah
Anak-anak, kita sudah sampai di akhir acara Natal Sekolah Minggu. Kiranya semuanya bersuka cita. Persembahan demi persembahan pujian tadi juga dipersembahkan. Firman Tuhan juga sudah diperdengarkan dan kita menyimak, kita mendengarkan, dan kita semua bersama-sama untuk melakukannya. Hidup bersama sebagai anak-anak Allah yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan semua kebaikan yang dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sekarang kita akan akhiri dengan sukacita juga kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama kembali menikmati Natal. Walaupun secara online, kami tetap merasakan sukacita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan persembahan demi persembahan. Demikian juga dengan firman Tuhan yang kami dengar, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diberi keberanian hidup bersama sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati orang tua kami, Engkau memberkati sekolah kami, Engkau memberkati masa depan kami. Biarlah di dalam Kristus masa depan kami gilang gemilang, cerah karena Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun. Dan biarlah kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kami semua karena Engkau mengasihi kami satu demi satu. Terima kasih Tuhan untuk perayaan Natal Sekolah Minggu hari ini yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Kami pun hidup di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu, Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu, dan hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.